takut nanti kalau nggak bisa ke store gimana gitu kan. Bisa jadi dijadikan sebagai strategi sebenarnya. Kalau misalnya kita mau nikah tuh ya kalau setidaknya kita sudah punya rumah, itu tuh kayak hampir sepertiga masalah hidup di pernikahan kita tuh sedikit tergeser. Balik lagi di The Lobby by Isas. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Dika. Halo. Dan Bu Derani. Dan saya sendiri di sini, Nasya Ananda Gopegan. Tetap gue pegan ya. Iya, sih. Kali ini kita di konten kali ini kita ditemenin Mbak Rani nih ya. Iya, spesial banget kita. Spesial banget nih. Apresiasi dulu dong. Terima kasih teman-teman udah mengundang aku. Ini pencapaian aku terbesar. Kamu harus cerita ke teman-teman kamu Iya. kalau kamu tuh sekarang udah jadi podcaster. Yes. Kalau misalnya ditanya kesibukannya apa sekarang, Ren? Podcaster. Masih. Podcaster sini. Iya, thank you ya guys. Denger nih. Kamu habis beli rumah ya? Habis pindahan sih. Oh, habis pindah. Oh, berarti beli rumahnya udah lama. Iya, beli rumahnya udah lumayan lama, cuman nempatinnya baru kemarin. I see. Nah, sebelumnya apa? Ngontrak. Sebelumnya ya pernah ngontrak, pernah ngekos juga. Itu udah berapa lama tuh ngontrak ngekos? Kalau ngekos dihitung-hitung itu sejak kelas 2 SMA, dulu kan karena magang di sini. Lama juga ya. Magang ya. Nah, sejak magang kan Covid tuh, jadi menetap di sini. Jadi selama itu dihitung-hitung 5-6 sekitar segitu. Selama itu nyaman banget mau ngontrak. Ngekos tuh nyaman banget. Ya sebenarnya nggak ada pilihan pada waktu itu ya Mbak ya, karena sebenarnya belum kepikiran untuk beli rumah pada waktu itu. Jadi biasanya cuma ngekos doang sama ngontrak. Tapi emang sekarang tuh banyak banget orang yang masih kontrak bertahun-tahun ya. Iya. Nah, saya jadi kepikiran nih gitu, kalau misalkan kontrak tuh bikin rugi nggak sih? Atau hanya pikiran saya aja sih? Nah, sekarang kan Nanda nih udah punya rumah nih. Kalau kontrak tuh rugi nggak sih? Sebelum kamu punya rumah nih? Sebenarnya enggak juga sih, karena kan waktu ngontrak itu baru kepikiran apa punya rumah kali ya gitu. Jadi ngontrak dulu nih, baru ada pikiran untuk beli rumahnya gitu. Jadi kalau kebayang nggak sih kalau misalnya nggak ngontrak mungkin nggak akan kepikiran untuk beli rumah. Mungkin karena ini juga nggak sih fleksibel, Ya benar, nggak ribet. Iya, Karena kan, dia masih SMA. iya, karena pada waktu itu kan kayak nggak tahu nih orang mau beli rumah tuh gimana sih caranya orang beli rumah, sampai kan selain kendala uang ya, maksudnya cara-caranya tuh apa, kayak gimana gitu. Waktu itu kan belum tahu. Cuma kan akhirnya beraniin diri untuk ngambil rumah. Sempat ada takutnya sih. Tapi pastinya dengan persiapan yang matang lah ya. Iya. Berarti kontrak tuh bukan rugi, cuman emang harus tetap dipertimbangkan juga, harus direncanakan juga. Sebenarnya 5 tahun tuh udah cukup kebuang ya. Aduh, nyesal sih sebenarnya nggak ngambil dari kos, karena dulu tuh harga rumah tuh masih di harga 164. Ya kurang lebih dulu. Iya. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu masih harga segitu. Nah, baru beli kemarin karena harga yang alhamdulillah 181 sih, itu belum terlalu mahal. Dan sekarang nih udah 185. Cicilan per bulan masih berapa sih kalau kredit rumah? 1,1 sih, Mbak. Kurang lebih ya. Iya, kurang lebih. Jadi nggak jauh beda lah dari ngontrak sama ngekos. Tinggal nombok dikit, ngirit, ngopi aja gitu. Jadi kebayar. Tapi sesuai lah ya. Sesuai. Harus balance juga. Iya, itu harus tahu lah ini uangnya mana. Apalagi kan gaji UMR. Kalau Dika sendiri nih, sekarang rumah ada atau masih ngontrak? Untuk saat ini belum sih Mbak ya. Saya sekarang tuh belum ada punya rumah sendiri, tapi masih ngekos. Tapi udah Kepikiran. Jadi emang saya tuh udah merencanakan pasti bakal punya rumah, cuman harus dengan banyak pertimbangan juga. Jadi nggak yang full, wah Nanda punya rumah nih, saya harus punya rumah nih sekarang juga ya, gitu. Itu nggak jadi acuan sih ya, betul. harus benar-benar proper juga sebelum. Mungkin dari diri saya juga ada beberapa masih ketakutan gitu. Mungkin kalau boleh tahu sih, saya bisa nanya Nanda nih, mungkin ada ketakutan sih sebelum membeli rumah, masih kontrak nih? Ya tentunya ada sih. Paling takut nanti kalau nggak bisa ke store gimana gitu kan. Cuma kan balik lagi ya, kalau misalnya beda ceritanya kalau kita udah punya nih. Jadi kayak
entah itu nanti rezekinya ada aja gitu, sama kan masih ada cara lain lah, itu bisa kita take over, bisa Amit-amit ya, amit-amit itu kemungkinan terburuknya lah gitu kan, itu bisa kita sewakan juga bisa, kita kontrakan juga bisa. Ini salah satunya juga kenapa banyak orang masih ngontrak, karena masih belum tahu caranya untuk membeli rumah, terus masih takut salah nggak pilih sesuai, developer, salah pilih developer. Karena jujur itu desain, selama gitu. 5 tahun itu karena nggak tahu kan. Kalau sekarang udah tahu caranya, udah tahu perlu alur segala macam ambil rumahnya, dan alhamdulillah saya ngambil rumahnya tuh nggak ada yang dipersulit segala macamnya, kayak udah bayar DP udah mati renov gitu. Makanya balik lagi kan tergantung Developernya, tergantung marketingnya. Yes. Jadi itu yang membantu Nanda. Iya, diusahakan cari marketing yang bisa membantu sih ya. Karena kan basically marketing tuh cuma menjual, cuma betul. ada loh marketing yang mau ngebantuin gitu sampai bener-bener kamu tempatin rumahnya gitu. Nah sama kayak case-nya nih, saya ada konsumen, ini sebagai marketing nih ya, sebagai konsumen, ada beberapa konsumen tipikal yang masih ragu-ragu gitu loh, sehingga akhirnya ujung-ujungnya nyesel sendiri karena telat lah apa segala macam. Sebenarnya kalau misalkan dengan marketing tuh pasti akan diberikan solusi bagaimana cara untuk bisa agar dapatin rumah gitu, jadi pasti ada aja caranya ya. Iya, kadang mereka kan memberanikan diri sebenarnya untuk nanya-nanya dulu nih di awal. Nah Mbak, maaf ya, tanya-tanya dulu nih gitu. Justru tapi bagus. besok balik lagi dia. Nah, balik laginya apa? Sialnya apa? Udah sold out. Terlambat. Makanya kita nggak ini ya, ngingetinnya tuh nggak capek-capek, kayak udah ambil aja sekarang, karena apalagi kita kan bisa booking dulu tuh, jadi itu sebenarnya ngebantu banget untuk ngekunci bloknya. Karena kan rumah tuh tiap tahun rumah subsidi tuh bakal naik, Bakal naik. harga tanah juga akan naik. Apalagi kalau dipikir-pikir ya, UMR sekarang di Lombok kan sekitar kurang lebih 2,7 Iya, 2,7 juta. Nanda per bulan berapa cicilan rumah? 1,1. Nah, itu tuh Nggak masih jauh beda masih lah ya. affordable kan Iya. untuk, maksudnya kalau ada yang mau ngambil rumah anak muda itu masih oke dengan kondisi Itu ya tergantung lagi ya, Ya. balik lagi kita tuh udah tahu nggak sih mau dikemanain uangnya, sama ya diimbangin lah, main-main sama. benar. Jadi ya, dan bukan berarti kita bilang ngontrak itu kayak balik lagi ya tadi kakak, ngontrak itu rugi atau ngontrak itu membuat kita jadi nggak punya perencanaan yang bagus, enggak gitu. Cuman memang ya tergantung balik lagi. Kalau waktu itu kan seperti posisinya Nanda SMA Nanda ya, jadi memang Iya, kemampuannya yang ngontrak. Karena pada waktu itu juga kendala umur. Iya. Itu kan kalau dulu 21 tahun Iya. baru bisa ngambil rumah. Kalau sekarang udah dipermudah banget, 18 tahun udah bisa. Berarti udah diganti regulasi Udah pemerintah ya. udah diganti. Nah, Jadi mungkin udah enak. maka dari itu ngontrak tuh masih bisa dikatakan masuk akal, mungkin Masuk karena akal. dengan segala pertimbangannya lah ya, kayak seperti tadi masih belum stabil secara finansial, terus juga Iya. masih pekerjaan masih belum Pekerjaan. tetap, atau masih banyak yang lokasi belum fix, Lokasi. misalkan kerja di suatu tempat, suatu daerah, misal di Mataram, tapi Ya, nanti takutnya takut bakal dimutasi, pindah, ya, mutasi takut segala dipindah. macam gitu. Itu juga jadi pertimbangan sih, kadang orang memilih untuk kontrak itu kadang. Tapi itu bisa jadi dijadikan sebagai strategi sebenarnya dengan ngontrak, tapi jangan hanya memikirkan saya bakal ngontrak terus-terusan dong. Nah, Itu bisa dijadikan strategi untuk merancang kedepannya seperti apa, iya, harus memiliki seperti rumah. yang Kak bilang tadi ya, mungkin sudah mulai ada pemikiran, duh mau sampai kapan nih ngontrak Iya, terus, betul. apa ngambil rumah kali ya, mungkin itu sih biasanya dari pemikiran dulu, dari apa sih, niat dulu. Nah, nanti baru dari itu setelah stabil semuanya, dari pekerjaan, finansial, baru tuh bisa sekalian berproses, berprogres untuk memikirkan tahap-tahapannya. Jadi kalau udah stabil, baru tuh bisa untuk merencanakan bisa membangun rumah, seperti itulah ya. Karena saya juga ngerasain kan, orang tua kan, saya disediain rumah nih sama orang tua di momen ini ya, saya disediain rumah tuh, saya ngerasain tuh dulu zaman orang tua saya, dia tuh masih ngambil udah lama banget, udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi di in this era ketika saya dapat Iya, rumah itu berasa. tuh kayak, enak banget nih, saya udah sebenarnya dapat rumah, dikasih rumah. Iya, di tengah orang-orang baru mau memulai. Iya, benar. Ya, itu enaknya Benar. ya. Apa ya? Kelihatannya baru sekarang. Karena memang rumah investasi jangka panjang. Benar. Berarti emang benar-benar dipikirkan untuk jangka panjangnya ya. Dan kerasa juga di jangka panjang ini ya. Apalagi kan kalau ngontrak capek ya, kalau misalnya kita mau pindah-pindah. Benar. Contohnya, kamu udah berapa kali pindah? Udah ada kali 4. Nah, Itu itu contoh. belum kos-kosan, belum ngontrak, itu kan kayak repot banget sebenarnya Iya kan, harus sih. pindah-pindahin barang, terus belum lagi nanti udah nyaman di kontrakan yang ini, tiba-tiba ibu kosnya naikin harganya, itu kan kayak
waduh pusing lagi nyari kontrakan yang lain gitu. Belum bener. lagi lokasi juga kan sebenarnya ya ada plus minusnya sih. Iya. Iya, balik lagi ya. Nah mungkin sebenarnya orang-orang tuh bukan lebih ke apa namanya nggak mampu sebenarnya, tapi belum tahu alurnya Benar. bagaimana, seperti Benar. gimana sih kalau misalkan mau beli rumah, persyaratannya apa aja Iya. sih, seperti itu ya. Mungkin next konten kali ya kita bisa bantu teman-teman Iya, nih, mungkin kalau kita akan- memang kita bisa bantu arahin gimana sih cara pilih rumah, cara bangun rumah yang aman. Yes. Jadi buat teman-teman yang masih awam nih, masih bingung, bisa banget datang ke kantornya Isarts, bisa banget Iya. untuk hubungi marketing, adminnya, pasti bakalan dibalas dan pasti bakalan dibantu kejelasin lebih detail buat teman-teman yang masih bingung gitu ya. Iya, karena Ya, memang nanti karena kita pasti bakalan bantu edukasi tapi nih Dika kalau dikasih pilihan nih, Mhm. rumah atau nikah? dulu. Rumah dulu apa nikah dulu? Ya, Tadi pasti. kan udah saving rumah tuh. Ya. Nah, kalau misalnya nih ada nih di pilihan nih ada calon kan. Ya. Nikah atau rumah dulu? Kalau untuk saat ini fokusnya mungkin untuk ke rumah dulu Mbak ya. Mhm. Jadi saya memang fokus untuk ke rumah dulu, apalagi kita sebagai cowok nih ya. Iya, iya. Harus dipersiapkan semuanya dengan matang, dengan bagus semuanya. Ya seperti itulah. Jadi saya fokusnya sekarang nih emang untuk punya rumah dulu sih. Karena tuh ada yang pernah bilang ya, kalau misalnya kita mau nikah tuh ya kalau setidaknya kita sudah punya rumah, itu tuh kayak hampir sepertiga masalah hidup di pernikahan kita tuh sedikit tergeser Benar, karena sudah ada benar. sedikit solusi Solusi. sepertiga karena ada rumah. Udah rumah. Rumah sepenting itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bilang tinggal sama orang tua atau mertua juga nggak enak, nggak kesana ya arahnya ya. Cuman Cuma memang alangkah indahnya gitu ya. Siapa sih yang Nanti nggak kita pengen punya bisa- rumah sendiri Iya, ya? nanti bisa pakai thread kita usahakan rumah itu. Asik. Jadi bisa mengatur apa namanya isi rumah Kemauan sendiri, kita sendiri dan suami ya. Ya, tentunya. pastinya ya. Jangan egois. Nah. Dan Mbak Rani juga pasti merasakan sekarang ya. Iya, Iya. berarti itu yang barang sebenarnya rasakan kan ya. iya sih, alhamdulillah ya karena kita bilang tadi di awal Setelah nikah jadi bersyukur banget. udah di prepare di rumah udah ada gitu ya. Benar. Jadi sepertiga masalah hidup tuh agak tergeser karena nggak kebayang ya in this era nih harus mikir rumah karena belum ada rumah nih, aduh harus mikir rumah, harus ngontrak, belum kendaraan, jadi kayak aduh banyak banget. Nah mumpung masih muda, Belum lagi nanti anak 3 iya ada bingung. sekolah bingung, jadi mumpung masih muda mulai deh mencicil Iya benar. dengan perencanaan balik lagi Betul. ya. Betul. Jadi harus dalam perencanaan, jangan terburu-buru. Jangan Benar. terburu-buru. Nah maka dari itu Isar hadir di tengah-tengah teman-teman nih yang masih kebingungan, masih awam banget. Jadi bisa banget konsultasi ke Isar langsung. Boleh. Ya. Admin boleh dihubungin. Kita ada di mana aja di TikTok, Di TikTok, Instagram. Instagram, di di YouTube. YouTube. Ya, jadi bisa tuh. Jadi buat teman-teman atau yang sudah follow bisa langsung banget komen yang masih bingung. Ya kalian komen aja kalian mau Nanya apa aja deh Yes, perasaan betul. kalian tuh. Nanti kita jawab satu-satu. Ya mungkin di next konten ya kita Ya. bakal lebih ngebahas gimana sih alur-alurnya biar bisa punya rumah atau pilih-pilih rumah, pilih developers yang baik, yang bagus. Langkah gitu. awal apa Yes. sih? Step-stepnya. Mhm. Karena waktu kita terbatas, mungkin di next konten ya Benar. lebih rinci lagi. Jadi buat teman-teman jangan lupa follow sosial media kami dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Bye.